Sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Mengapa demikian? Karena bahwasannya asal mula katanya yaitu adalah sosio, yang artinya adalah masyarakat, kemudian linguistik yang artinya adalah kajian bahasa. Pengertian tersebut tak jauh berbeda dengan pendapat seorang ilmuwan yang bernama Sumarsono. Beliau mengemukakan bahwasannya sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan kondisi masyarakat. Kemudian di lain pendapat, yaitu seorang ilmuwan juga yang bernama Halliday, beliau mengemukakan juga tentang sosiolinguistik, yaitu didefinisikan sebagai kajian bahasa dan pemakaian bahasa. Sosiolinguistik antar disiplin atau interdisipliner antara sosiologi dengan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang memiliki kaitan erat. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dalam ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dittmar memaparkan bahwa pada penelitian sosiolinguistik terdapat elemen yang merupakan masalah utama yang digaji dalam sosiolinguistik. Beberapa tujuh aspek tersebut adalah: yang pertama itu identitas sosial penutur, yang kedua identitas sosial dari pendengar yang terlibat dari proses komunikasi, yang ketiga lingkungan sosial tempat proses komunikasi, yang keempat analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, yang kelima penilaian sosial yang berbeda oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran, yang keenam adalah variasi ragam linguistik, yang ketujuh pendapat praktis dari penelitian sosiolinguistik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Sementara itu, Noveria berpendapat sosiolinguistik adalah suatu ilmu yang mempelajari dan sekaligus membahas aspek kemasyarakatan bahasa, terutama perbedaan-perbedaan atau variasi yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan bahasa. Sedangkan Al-Wasilah 2008 berpendapat bahwa sosiolinguistik dibagi menjadi 5 sudut pandang pemakaian bahasa atau paroli, yaitu statistika, pragmatik, analisis, wacana, etnografi, komunikasi, dan variasi bahasa. Variasi bahasa dalam sosiolinguistik. Dalam linguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai tanda saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan sosiolinguistik akan memperhitungkan bagaimana pemakaiannya di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Jenis variasi bahasa. Terdapat beberapa variasi bahasa berdasarkan penuturnya. Yang pertama ada idiolek, yang merupakan variasi bahasa yang bersifat individu. Berdasarkan konsep idiolek ini, setiap orang mempunyai variasi bahasa masing-masing. Variasi ini didasari oleh warna suara, gaya bahasa, susunan kalimat, dan pilihan kata. Dari semua dasar variasi idiolek yang paling dominan adalah warna suara. Kemudian ada dialek. Dialek ini merupakan variasi bahasa bersifat kelompok yang mendiami wilayah tertentu. Para penutur dialek biasanya, walaupun mereka mempunyai idioleknya masing-masing, mereka memiliki ciri untuk menandai bahwa mereka berada pada suatu dialek untuk membedakan dengan kelompok penutur lainnya. Kemudian ada kronolek. Kronolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu, yang juga disebut sebagai dialek temporal. Selanjutnya ada sosiolek,
yang artinya variasi bahasa yang berhubungan dengan status, golongan, dan kelas sosial pada penuturnya. Kemudian ada variasi bahasa menurut gender penutur. Jadi variasi bahasa gender ini adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh jenis kelamin penuturnya. Selain dipengaruhi oleh faktor sosial, wilayah penuturnya, perbedaan suku bangsa dipengaruhi juga oleh perbedaan jenis kelamin ataupun gender dari variasi bahasa tersebut. Bismillah, adapun selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan paparan dari kawan-kawan yang telah menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang apakah itu pengertian ilmu sosiolinguistik. Ilmu sosiolinguistik itu adalah far'un min furu'in ilmu lughah, yaitu cabang daripada cabang ilmu linguistik. Jadi linguistik itu asalnya, sedangkan cabangnya itu adalah ilmu sosiolinguistik. Ilmu ini hanya membahas kepada dua kategori tertentu. Yang pertama adalah al-lughah, bahasa, dan yang kedua adalah al-mujtama', yaitu masyarakat. Bahasa dan masyarakat erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan, baik itu bahasa dan masyarakat. Selanjutnya ilmu ini berkembang, lahirnya di Amerika Serikat pada tahun 1960 yang dipelopori oleh William Balogh, yaitu dia menjelaskan tentang pengertian definisi macam-macam ilmu sosiolinguistik. Ada juga intelektual yang berpendapat bahwa ilmu ini lahirnya pada tahun 1950. Ini merupakan kajian tertentu yang dibahas oleh para intelektual. Dengan adanya pengertian ilmu sosiolinguistik ini, banyak para pakar menjelaskan pengertian yang bisa kita pahami dari penjelasan kawan-kawan kita yang terdahulu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan memahaminya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.